Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Bastani, biasa juga dipanggil Ibas selaku podcaster pada hari ini. Di tempat saya, sekarang kedatangan tamu dari perwakilan kelompok PPL SDN SN Kuripan 2. Baik, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi juga Pak. Sebelum memulai podcast kita hari ini, bolehkah perkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Aki Pranata dari perwakilan kelompok PPL SDN SN Kuripan 2 selaku narasumber dan juga sebagai pemberi informasi terkait diskusi kelompok kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Ya, pada hari ini kita akan melakukan podcaster untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Oke, baik langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Sesuai dengan tugasnya, apa tujuan pembelajaran dari guru di SDN SN Kuripan 2? Baik, dari hasil diskusi kami beserta dengan salah satu guru, tujuan utama guru adalah membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Bukan cuma menyampaikan materi, guru juga membimbing siswa agar benar-benar paham dan menguasai berbagai konsep serta keterampilan yang penting. Dalam proses ini, guru mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, sehingga mereka bisa mengolah informasi dan mengaplikasikannya di berbagai situasi. Terlebih lagi, di kurikulum Merdeka ini, fleksibilitas dalam belajar jadi perhatian utama karena pendekatan pembelajarannya memang berpusat pada siswa. Ya, jika dilihat dari kondisinya, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran di sekolah? Ya, dari tujuan pembelajaran sendiri, kemampuan siswa jadi pusat utama dalam proses pendidikan. Pembelajaran fokusnya adalah mengembangkan kompetensi siswa, baik dalam hal pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang disesuaikan dengan kapasitas dan gaya belajar masing-masing. Kemampuan siswa juga diarahkan untuk membangun kemandirian, di mana mereka didorong untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri selama proses belajar. Ya, terus mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Apakah tujuan pembelajaran seperti itu memiliki fungsi? Ya, tujuan pembelajaran juga berfungsi untuk melihat pencapaian dan perkembangan siswa secara berkala, memastikan mereka bisa tumbuh dan berkembang secara bertahap. Selain itu, siswa diarahkan untuk jadi lebih mandiri, di mana mereka diajak mengenali kelebihan dan kekurangan diri selama belajar. Lebih jauh lagi, tujuan pembelajaran ini juga mempersiapkan mereka menghadapi tantangan nyata dalam hidup dengan menekankan pentingnya keterampilan praktis dan karakter seperti kerjasama, kreativitas, dan tanggung jawab. Ya, dalam penilaian dari tujuan pembelajaran yang ada yang dimaksud dengan unjuk kerja. Salah satunya adalah apa yang harus Bapak ketahui dalam pembelajaran seperti itu. Oke, bagi saya yang harus ada unjuk kinerja kognitif. Ya, karena unjuk kinerja kognitif ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam memahami, mengingat, menganalisis, dan menyelesaikan masalah berdasarkan informasi yang telah dipelajari. Misalnya, siswa dapat menjelaskan konsep atau teori tertentu dengan jelas dan tepat. Apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami dalam mencapai tujuan pembelajaran? Oke, balik lagi ke unjuk kinerja yang tadi. Kita menyesuaikan dengan unjuk kinerja kognitif sebagai salah satu kriteria. Kriteria yang dinilai mencakupi pemahaman suatu topik atau konsep dalam pembelajaran meliputi beberapa hal yang menunjukkan sejauh mana siswa menguasai materi. Siswa harus bisa menjelaskan konsep yang dipelajari dengan jelas, tepat, membuat pemikiran mereka dengan baik, dan menyusun argumen yang masuk akal berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata atau konteks yang berbeda juga menjadi hal yang penting untuk dinilai.
Jadi, yang dapat disimpulkan dari penyampaian Anda adalah tujuan pembelajaran di SDN SN Kuripan 2 adalah untuk membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Bukan hanya menyampaikan materi, guru juga berfokus pada pembimbingan secara fleksibel agar siswa memahami dan menguasai konsep serta keterampilan yang penting, sekaligus mendorong berpikir kritis dan kreatif. Terima kasih kepada pendengar yang sudah mendengarkan. See you next time.